Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Yudi Safira dari kelas 1 PA 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan manusia. Jadi, apa itu perkembangan? Merupakan proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Hal ini mengacu pada peningkatan keadaan. Contohnya adalah saat bayi baru lahir belum bisa merangkak, kemudian setelah bisa merangkak, belajar berjalan dengan bantuan orang tua. Lalu, apa bedanya sih dengan pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya sel tubuh disertai pertumbuhan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke semula. Contohnya itu adalah tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aliran klasik. Aliran klasik yang pertama yaitu nativisme, berasal dari kata nativus yang memiliki arti kelahiran. Maknanya, anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya. Faktor ini ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan. Adapun tokohnya yaitu Schopenhauer merupakan seorang filosof berasal dari Jerman. Beliau berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Selanjutnya ada aliran empirisme, berasal dari kata empiria yang artinya coba-coba atau pengalaman. Aliran ini menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan itu sebagai pengalaman. Pengalaman ini akan membentuk tingkah laku dan sikap sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan. Contoh dalam aliran ini yaitu saat individu lahir bagaikan kertas putih, individu akan berkembang sesuai dengan apa saja yang tertulis di kertas tersebut. Adapun tokohnya yaitu John Locke. Beliau mengemukakan teori tabula rasa atau meja berlapis lilin, yaitu mengenai kertas putih yang saya bahas di slide sebelumnya. Selanjutnya ada aliran konvergensi, yaitu aliran ini kombinasi antara nativisme dan empirisme. Faktornya terdiri dari endogen dan eksogen. Contoh dari aliran ini yaitu penelitian pada bayi kembar yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Saat dewasa akan tumbuh menjadi pribadi yang berbeda juga. Adapun tokohnya yaitu William Stern. Beliau merupakan seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Beliau berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan lingkungannya, seakan-akan dua garis menuju satu titik pertemuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan perkembangan. Perkembangan masa prenatal terbagi menjadi 3 tahap, yaitu periode zigot, embrio, janin, ataupun fetal. Nah, di sini adalah gambar zigot, lalu ini adalah embrio, dan juga ini adalah janin ataupun fetal. Selanjutnya, ada karakteristik temperamen anak. Yang pertama itu ada the easy child, yaitu suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas, dan juga mudah beradaptasi. Lalu yang kedua ada the difficult child, yaitu cenderung bereaksi negatif, sering menangis, membutuhkan waktu lebih untuk menerima pengalaman baru. Dan yang terakhir ada the slow to warm up child, yaitu tingkat aktivitasnya rendah, agak menunjukkan reaksi negatif dan juga tidak fleksibel. Selanjutnya ada tahapan perkembangan manusia. Yang pertama, bayi. Bayi itu lahir sampai 2 tahun. Nah, 1 tahun pertama awal kehidupan bayi itu dapat membentuk atribut-atribut kepribadiannya. Lalu ada anak-anak, dimulai dari umur 2 sampai 10 atau 11 tahun. Dalam fase ini, anak-anak mulai mempelajari cara menyelesaikan masalah, mulai yang sederhana. Lalu yang
ketiga itu ada remaja ataupun pubertas. Dimulai dari umur 11 atau 12 sampai 18 atau 19 tahun. Pada fase ini terlihat perubahan fisik yang dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Lalu ada dewasa, dimulai dari umur 19 atau 20 sampai 40 tahun. Pada fase ini mulai adanya penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, yaitu adanya tahap menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, ataupun karir kerja. Lalu ada dewasa madya, dimulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Pada fase ini terjadi masa transisi, masa penyesuaian kembali, dan masa equilibrium disequilibrium. Lalu yang terakhir ada dewasa akhir. Umurnya sudah di atas 60 tahun. Fase ini terjadi perubahan fisik yang menonjol, penurunan kemampuan pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori dalam perkembangan. Perkembangan kognitif menurut Bartlett P. 2015, perkembangan intelektual anak dimulai pada tahap skema atau skemata, yaitu mengenai cara berinteraksi di lingkungan. Pada skema ini terjadi dua penyesuaian, yaitu yang pertama asimilasi, memasukkan informasi baru ke dalam yang sudah ada pengetahuan. Lalu yang kedua ada akomodasi, yaitu ketika individu menyesuaikan skema mereka dengan informasi baru. Selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Nah, pada perkembangan Piaget ini ada pun pentingnya penyeimbangan atau ekuilibrasi, yaitu maknanya sebagai sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Lalu ada information process atau teori belajar pemrosesan informasi, yaitu teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori belajar lainnya, yaitu teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Lalu ada pun tahapan perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama itu ada tahap sensori motor, dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun, mulai mengenalnya kegiatan motorik, dan fase itu anak ataupun bayi sulit untuk mempertahankan fokus. Lalu yang kedua ada preoperasional, dimulai dari umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Pada fase ini sudah mulai menggunakan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep intuitif. Lalu ada operasional konkret, dimulai dari umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Nah, pada fase ini mulai menggunakan aturan yang jelas dan logis atau reversible dan kekekalan. Lalu yang terakhir ada operasional formal, itu dimulai dari umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Pada fase ini anak-anak sudah mulai berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Selanjutnya ada perkembangan moral Kohlberg. Nah, pada tahap ini ada 3. Yang pertama itu ada prakonvensional, dimulai dari umur 4 sampai 10 tahun. Tahap 1, orientasi hukum. Nah, pada tahap 1 ini kepatuhan, di mana anak tidak melanggar aturan moral karena takut terhadap ancaman. Tahap 2, orientasi instrumental, yaitu di mana anak sudah mulai paham akan kebutuhan. Lalu yang kedua ada fase konvensional, yaitu dimulai dari umur 10 sampai 13 tahun. Tahap ketiga, orientasi anak baik, yaitu mematuhi aturan agar diterima dalam kelompoknya. Lalu tahap keempat, orientasi mempertahankan sistem, yaitu benar tidak lagi menjadi
aturan agar diterima, namun bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma. Lalu yang terakhir itu ada purna konvensional, yaitu sudah di atas 13 tahun umurnya. Tahap kelima mengenai orientasi kontak sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial. Lalu yang terakhir yaitu tahap 6 mengenai orientasi etika universal, yaitu mengenai norma etik yang bersifat universal sebagai sumber menentukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan psikoseksual milik Sigmund Freud. Nah, pada perkembangan ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama, fase oral, dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, bayi senang dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan menghisap. Lalu yang kedua ada fase anal, yaitu dimulai dari umur 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini sudah mulai mengendalikan kantung kemih dan buang air besar, dan sudah mulai diajarkan mengenai toilet training. Lalu yang ketiga ada fase falik, yaitu dimulai dari umur 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, anak-anak sudah mulai mengenali identitas kelaminnya. Lalu yang keempat itu ada fase laten, yaitu dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada fase ini mulai adanya penekanan terhadap seks dan mengembangkan keterampilan seksual dan intelektual. Lalu yang terakhir ada fase genital, dimulai dari umur 12 tahun ke atas. Nah, pada fase ini adalah fase akhir dari keseluruhan fase yang ada, yaitu munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.